Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pertemuan ini kita akan bahas mengenai passive voice dan juga active voice. Nah, jadi di sini ada 3 poin dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang perbedaan antara passive voice dan juga active voice. Kemudian ada bentuk-bentuk daripada passive voice dan juga ada cara merubah antara pasif ke aktif dan juga aktif ke pasif. So, kita langsung aja ke poin yang pertama. Nah, jadi satu cara membedakan aktif dan pasif, tentu kita harus mengetahui dulu definisi daripada keduanya. Nah, sebetulnya kalimat aktif dan juga kalimat pasif atau passive voice dan juga active voice ini sebetulnya ada di bahasa apapun. Nah, termasuk dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita akan melihat bahwa di sini sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian daripada voice ini sendiri apa. Nah, jadi voice ini adalah kata kerja yang mempunyai hubungan antara subjek dan juga aktivitasnya. Jadi ada hubungan antara subjek dengan aktivitas atau kata kerja di dalam suatu kalimat. Nah, bentuk daripada voice ini bisa pasif, bisa aktif. Ini tergantung daripada konteksnya. Nah, dan kalimat pasif dan aktif ya, kalimat pasif dan aktif sering kita dengar, maupun itu di radio, ketika di kelas dan lain-lain, kita sering mendengar aktif dan juga kalimat pasif. Ini tergantung konteks yang sedang dilontarkan oleh pembicara kepada kita. Itu banyak sekali ya yang menggunakan aktif dan juga pasif. Oke. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, tentu kita harus mengetahui dulu definisinya. Di sini ada, kita pertama mengenal dulu apa sih itu passive voice. Nah, jadi passive voice ini menjelaskan aktivitas subjek, ya, menjelaskan aktivitas yang terjadi pada subjek dalam sebuah kalimat. Nah, itu sebabnya kata kerja atau verb yang digunakan adalah pasif. Nah, jadi kita harus lihat dulu bahwa passive voice ini dia menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Ya, menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh subjek di dalam sebuah kalimat, ya. Nah, itu sebabnya kata kerja atau verb yang digunakan disebut dengan pasif. Dalam passive voice ini perlu digunakan to be atau auxiliary. Nah, jadi dalam passive voice kita memerlukan to be atau auxiliary dalam bentuk yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, apakah itu lampau, apakah itu dalam bentuk sekarang, apakah itu dalam bentuk future, atau masa depan. Nah, itu nanti disesuaikan. Nanti aku bakal share contoh-contohnya. Nah, passive voice digunakan saat lebih ingin menonjolkan apa yang terjadi pada subjek. Ingat bahwa passive voice ini menonjolkan apa sih yang sedang terjadi pada subjek. Nah, bukan menekankan kata kerja yang digunakan kalau dalam passive voice. Nah, sekarang kita mengenal active voice. Active voice ini tentu berlawanan dengan passive voice. Kalau active voice ini menjelaskan kata kerja atau verb dalam sebuah kalimat. Nah, baru di dalam passive voice ini menjelaskan verb dalam sebuah kalimat. Nah, sebenarnya active voice ini lebih lazim digunakan di dalam bahasa Inggris ya, karena kita juga sering mendengar active voice dibanding dengan passive voice ya. Kalimat ini menjelaskan aktivitas atau kata-kata kerja ya. Di dalam active voice ini kita menjelaskan aktivitas ataupun kata-kata kerja seperti running, working, writing, dan lain-lain. Ya, pokoknya kata kerja. Nah, bentuk kata kerja yang digunakan pun tergantung pada konteks. Ya, bisa itu dalam bentuk lampau, bisa itu dalam bentuk sekarang, maupun dalam konteks masa depan. Oke, bisa diingat? Nah, jadi itu ya tadi bedanya active voice sama passive voice. Kalau passive voice menekankan menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek, sedangkan dalam active voice apa kata kerja yang ada dalam kalimat itu, dalam objek itu. Ya. Kemudian
kita mengidentifikasi passive voice dan juga active voice. Sebetulnya ada dua tingkatan. Yang pertama ada tingkat dasar, kemudian ada tingkat tulisan akademis, atau tingkat dasar itu basic level dan tulisan akademis. Nah, dalam basic level, active voice menekankan pada aktor yang melakukan aksi. Nah, jadi dalam tingkat dasar ini kita lihat bahwa active voice menekankan pada aktor yang melakukan aksi. Sedangkan passive voice ini menekankan pada si penerima aksi. Ya, itu perbedaannya. Di dalam tulisan akademis ini cenderung dia lebih formal dan juga lebih panjang. Dan biasanya kalau di tulisan akademis itu adanya data-data yang digunakan untuk dicantumkan dalam sebuah kalimatnya. Jadi biasanya banyak sekali mahasiswa atau murid yang pada saat di kelas dia mengerti tentang passive voice karena yang dijelaskan adalah tingkat dasar ya, apalagi di tingkat misal SMP, misal SMA gitu, yang dijelaskan adalah tingkat dasar atau basic level. Kemudian ketika dia apply untuk mengidentifikasi dalam tulisan akademis, biasanya dia bingung untuk mengidentifikasinya karena di dalam tulisan akademis ini biasanya dia tulisannya lebih formal dan juga lebih panjang, sehingga kita harus benar-benar mengetahui perbedaan di mana active voice dan juga passive voice dalam tingkat tulisan akademis ya. Selain tingkat dasar, kita juga harus mengetahui dalam tingkat akademis. Nanti aku akan share contohnya juga biar lebih cepat. So, we are continue kepada ini, bentuk-bentuk daripada passive voice. Nah, bentuk-bentuknya juga aku bakal sebutin aja nanti contohnya biar aku kirimin lagi biar lebih efektif. Oke, nanti aku bakal kirimin ya. Nah, jadi kalimat pasif dan active voice dalam bahasa Inggris ini terdiri dari dua unsur, yaitu bentuk kata kerja to be yang disesuaikan plus past participle. Ya, contoh bentuk kalimatnya ini ada bentuk tunggal, kemudian ada bentuk jamak. Ya, ada bentuk tunggal, kemudian ada bentuk jamak. Dan juga di dalam passive voice sebetulnya yang membedakan itu bentuk-bentuknya dalam tenses. Ada yang present tense, ada yang present continuous tense, ada yang past tense. Nanti aku bakal share. Nah, kemudian selain dari tenses, bentuk passive voice dengan infinite ya. Ada juga bentuk passive voice dengan infinite. Kalimat passive infinite ini digunakan setelah model kata kerja atau model verb, dan kata kerja yang lainnya yang umumnya diikuti oleh infinite. Jadi ada ya bentuknya itu ada yang dari tenses, ada yang dari infinite ya diikuti dengan infinite, ada yang gerund. Gerund ini digunakan setelah preposisi atau kata depan ya, setelah preposisi atau kata depan, dan kata kerja biasanya diikuti oleh gerund. Terus ada bentuk passive voice dengan to be born. Passive voice dengan to be born. Ini bentuk to be born adalah bentuk pasif yang biasa digunakan dalam bentuk past tense. Nah, kan tetapi dalam beberapa kasus juga bisa digunakan dalam present tense dan juga future tense. Nah, itu ya, jadi ada bentuk-bentuknya. Kemudian cara mengubahnya, karena aku nggak mungkin sebutin satu-satu, karena udah hampir 10 menit. Nah, jadi nanti bentuk-bentuknya juga aku bakal share. Cara mengubah dari active voice ke passive voice, dan juga dari passive voice ke active voice, dan sebaliknya. Nanti aku bakal share juga. So guys, nanti kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung untuk mengubah ataupun yang lainnya, kalian bisa tanyakan aja ke WA. Tapi kalau kalian udah ngerti, alhamdulillah banget. So thank you so much for watching. Bye bye.